Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutor yang saya hormati dan juga teman-teman semua, perkenalkan nama saya Neneng Nur Intan dengan NIM 501232334 akan mencoba menjawab tugas diskusi sesi 1 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara tentang analisis isu-isu sosial politik dalam pendidikan dasar. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya sudah menganalisis dua artikel yang terdapat pada bahan diskusi. Yang pertama ini adalah artikel yang ditulis oleh Siti Aisyah Nur Fatimah dan kawan-kawan tentang membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program SDGs. Dalam artikel ini terdapat isu sosial politik, diantaranya kebijakan pendidikan sering berubah sesuai pergantian rezim. Ini tentunya mengganggu konsistensi mutu pendidikan. Selanjutnya, pemerataan akses pendidikan terkendala birokrasi dan ketidakmerataan alokasi anggaran. Kemudian program pemerintah ini sering tidak merata ya, terutama di daerah 3T. Kemudian juga politik anggaran, biaya pendidikan tinggi, beban masyarakat besar, sementara bantuan terbatas. Selanjutnya ada isu sosial budayanya, diantaranya perbedaan budaya kota dan desa ini menimbulkan kesenjangan persepsi tentang pentingnya pendidikan. Di sebagian daerah masih ada stigma pendidikan ini mahal, sehingga banyak anak yang putus sekolah. Kemudian peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan juga belum maksimal. Dan yang terakhir, ketergantungan pada tradisi tertentu kadang menghambat adopsi teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada artikel kedua. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Ammar Nur Handika ya, yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan. Pada artikel ini terdapat juga isu sosial politik, di antaranya pembangunan infrastruktur pendidikan dipengaruhi stabilitas politik dan prioritas pemerintah. Kemudian distribusi dana pembangunan sering tidak adil, lebih terfokus di wilayah perkotaan saja. Kemudian minimnya insentif bagi guru untuk bertugas di daerah menimbulkan ketimpangan tenaga pendidik. Selanjutnya, kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memelihara infrastruktur. Untuk isu sosial budayanya, faktor geografis dan budaya lokal membuat masyarakat pedesaan sulit mengakses sekolah jauh. Norma gender masih membatasi kesempatan pendidikan anak perempuan di beberapa daerah. Selanjutnya, budaya gotong royong masyarakat bisa menjadi potensi dalam mendukung perawatan sekolah. Dan yang terakhir, kesadaran akan hak anak sebagai bagian dari kemanusiaan ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat yang ada di desa. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi bahan diskusi pada LMS. Yang pertama, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah saya? Jawabannya iya Bapak Ibu. Masalah pendidikan pada artikel tersebut terjadi di sekolah kami. Meskipun ada beberapa perbedaan, tapi beberapa persamaannya muncul, seperti yang pertama, keterbatasan jumlah guru dan distribusi SDM belum merata. Kemudian mutu guru di sekolah kami juga masih bervariasi, profesionalismenya masih perlu ditingkatkan. Kemudian sarana prasarana juga belum maksimal Bapak Ibu. Ini juga berkaitan dengan dana, keterbatasan juga, kami hanya mengandalkan dana-dana dari bantuan pemerintah saja seperti BOS ya. Namun ada juga beberapa perbedaannya dari artikel tersebut, diantaranya akses pendidikan relatif sudah tersedia,
jalan gitu ya, jaringan itu sudah ada meskipun belum seimbang kalau dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kemudian juga kami juga mendapatkan bantuan ya dari pemerintah, alhamdulillah ada BOS reguler, BOS kinerja juga ini yang kami dapatkan 3 tahun terakhir. Kemudian juga pelatihan guru ini cukup membantu ya untuk sekolah kami meskipun dampaknya belum signifikan. Kenapa tadi saya berkata bahwa banyak persamaan dengan artikel tersebut? Berikut saya akan jelaskan profil singkat sekolah kami. SDN 1 Kertamukti ini terletak di Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Kebetulan lokasi sekolah kami ini jauh sekali Bapak Ibu dari pusat kota. Ini sekitar lebih dari 100 km dari pusat kota Garut, yang mana jumlah siswanya itu sekitar 183 siswa dibagi ke dalam 6 rombel, namun hanya memiliki guru ini 5 guru kelas dan 1 guru agama. Jadi tidak memadai ya Bapak Ibu, sehingga guru agama harus berperan tugas menjadi guru kelas. Ini tentunya sangat berpengaruh pada mutu pendidikan di sekolah kami. Kemudian karakteristik di sekolah kami ini, lingkungannya ini pedesaan dengan keterbatasan akses transportasi ya. Jadi tidak ada alat transportasi umum gitu untuk dijangkau oleh siswa untuk datang ke sekolah. Mereka hanya mengandalkan jalan kaki. Kemudian dana operasional utama itu hanya mengandalkan dari BOS ya, dari bantuan pemerintah. Kemudian juga partisipasi masyarakat ini cukup tinggi, tetapi mungkin sumber dayanya terbatas gitu, terutama dalam hal pendidikan gitu, dimana orang tua murid di sekolah kami mayoritas ini menengah ke bawah ya Bapak Ibu, kebanyakan ini lulusan SD. Tantangan utamanya ini karena lingkungan kami ini lingkungan pedesaan dengan keterbatasan akses transportasi di sana, transportasi gitu ya maksudnya. Kemudian dana operasional juga hanya mengandalkan dari BOS, kami tidak pernah memungut apapun biaya dari orang tua murid. Kemudian partisipasi masyarakat juga cukup tinggi, tetapi sumber dayanya juga masih terbatas. Untuk pertanyaan selanjutnya, saran apa untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Nah, saran dari saya mungkin yang pertama ini peningkatan pemerataan guru melalui insentif wilayah 3T. Karena apa? Hampir setiap tahun kami ini ada pengangkatan guru dari daerah lain yang ditugaskan di sekolah kami. Namun karena guru tersebut tidak mendapatkan insentif khusus Bapak Ibu, hanya mengandalkan gaji saja dan juga mungkin beberapa tunjangan yang sama dengan guru di kota, ini mengakibatkan mereka memilih untuk kembali ke kota asalnya. Jadi sudah ditugaskan tidak betah ya Bapak Ibu, jadi kembali lagi ke asalnya, sehingga sekolah kami tetap kekurangan guru. Kemudian juga perlunya ada kolaborasi antara pemerintahan gitu ya dengan masyarakat, baik itu dengan swasta juga. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat desa untuk bisa berpartisipasi dalam pemeliharaan sarana sekolah. Kemudian integrasi pendidikan inklusif juga sangat penting ini untuk mengatasi kesenjangan gender dan hak anak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara? Artikel tersebut menekankan pemerataan akses dan kualitas ini sejalan dengan praktik global ya Bapak Ibu. Kemudian belajar dari negara lain, Finlandia ya. Alhamdulillah guru-gurunya itu terlihat sudah berkualitas. Kemudian belajar juga dari Tiongkok, di mana investasi infrastruktur desanya juga sudah cukup bagus. Kemudian Indonesia juga perlu memperkuat manajemen gurunya, sarananya dan juga kebijakan inklusifnya. Kesimpulannya dari apa yang saya paparkan tadi Bapak Ibu, bahwa pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah kami di SDN 1 Kertamukti ini adalah potret kecil dari tantangan pendidikan nasional ya. Akses mulai terbuka gitu ya, tetapi kualitas ini masih perlu ditingkatkan lagi. Jalan keluarnya adalah sinergi antara pemerintah, sekolah, guru dan juga masyarakat dalam membangun pendidikan berkelanjutan.
Mungkin akhir dari pemaparan saya mengutip pernyataan Paulo Freire ya, di mana pendidikan tidak mengubah dunia, pendidikan itu mengubah manusia, dan nanti manusialah yang akan mengubah dunia. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.